Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Sri Valencia, NIM 210421134. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri. Saya akan mempresentasikan hasil ekskursi lapangan saya dengan judul Kurangnya Sosialisasi BLT Pandemi Selama COVID-19. Seperti yang sama-sama kita ketahui, selama adanya COVID-19 di Indonesia menyebabkan angka kemiskinan terus meningkat. Adanya COVID-19 tersebut menyebabkan 2,7 orang masuk dalam kategori miskin. Kemiskinan memang salah satu masalah yang belum dapat terselesaikan di negara kita, yaitu Indonesia. Dengan adanya kemiskinan, membuat kehidupan masyarakat menjadi sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, khususnya selama pandemi, maka pemerintah membuat beberapa kebijakan atau program untuk mengatasinya. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasinya ialah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Menurut data Kementerian Desa, dana desa yang diberikan untuk BLT ialah sekitar 22,4 triliun rupiah. Dana ini diberikan untuk 12,3 juta kepala keluarga yang terkena dampak dari COVID-19. Ada 3 kategori penerima dana BLT ini. Kategori pertama, desa yang mempunyai dana perkiraan kurang dari 800 juta memberikan kuota sebesar 25% untuk BLT. Kategori kedua, desa yang mempunyai perkiraan dana antara 800 sampai 1,2 miliar memberikan kuota sebesar 30% untuk BLT. Dan kategori ketiga, desa yang mempunyai perkiraan dana di atas 1,2 miliar memberikan kuota sebesar 35% untuk BLT. Dari ketiga kategori tersebut, diperlukan revisi APDES yang merujuk pada Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2018. Saat pandemi, dana desa akan berfokus dalam 3 hal, yaitu penanganan COVID-19, program padat karya tunai desa, dan BLT. Berikut cara penyaluran BLT. Yang pertama, BLT itu diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Nah, masing-masing dari masyarakat itu menerima dana BLT sebanyak 600.000 sekali penyaluran. Ada 7 bantuan langsung tunai yang dijalankan pemerintah selama COVID-19. Yang pertama ada bantuan sembako. Nah, namanya saja sudah bantuan sembako, berarti bantuan yang diberikan itu berupa beras, minyak goreng, tepung, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, bantuan sembako ini sudah diluncurkan sejak bulan Maret tahun 2020. Yang kedua ada bantuan sosial tunai. Bantuan ini dilaksanakan dengan memberikan dana sebesar 600.000 kepada masyarakat dan dilaksanakan selama 3 bulan, yakni bulan April, Mei, dan Juni pada tahun 2021. Yang ketiga ada BLT Dana Desa. Bantuan ini diberikan dalam 2 tahap, masing-masing tahap terdiri dari 3 tahapan per bulannya. Keluarga penerima akan mendapatkan bantuan sebesar 600.000 juga. Dan yang keempat ada listrik gratis. Masyarakat yang bisa merasakan bantuan ini hanya masyarakat yang menggunakan listrik 450 dan 900 watt. Bantuan ini juga diberikan kepada pelaku UMKM yang menggunakan listrik 900, bisnis, dan industri. Pada mulanya listrik ini hanya berlangsung selama 3 bulan, namun akhirnya dilanjutkan sampai akhir tahun 2021. Yang kelima ada bantuan kartu prakerja. Bantuan ini diterbitkan pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan akhirnya menjadi pengangguran. Masyarakat yang tergabung dalam program ini akan memperoleh bantuan yang serius untuk pelatihan kerja dengan dana yang didapatkan sebesar 1 juta per bulannya. Yang keenam ada subsidi gaji karyawan. Masyarakat yang mendapatkan bantuan ini adalah karyawan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulannya. Pemerintah merancang perkiraan dana sebesar 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Dan yang terakhir ada bantuan usaha mikro kecil. Untuk membentuk para pelaku usaha mikro kecil menengah yang terdampak COVID-19, pemerintah meluncurkan dana BPUM yang pencairannya dilakukan lewat transfer rekening. Bantuan ini cair sebesar 1,2 juta dan cair sebanyak 2 kali. Namun, bantuan tersebut sepertinya masih banyak
Kekurangan sosialisasi. Dari ketujuh bantuan di atas sebenarnya sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, seringkali masyarakat mendapatkan keterlambatan informasi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Pemerintah mengadakan sosialisasi melalui telekonferensi, media online, dan surat edaran yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat atau KPM. Namun ternyata, hal tersebut dirasa tidak efektif karena banyak dari penerima yang tidak mengetahui berapa jumlah bantuan yang diterima sebenarnya dan berapa lama program tersebut berjalan. Ada masyarakat yang mengetahui info di H-1 penuturan pendaftaran BLT. Bahkan, ada juga yang tidak tahu menahu mengenai bantuan tersebut. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan BLT karena keterlambatan informasi pun bisa dikatakan sebagai masyarakat miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ada dua akibat dari kurangnya sosialisasi. Yang pertama, penerima BLT belum tepat sasaran. Banyak yang menerima BPUM, padahal ia tidak memiliki usaha atau tidak masuk ke dalam kriteria penerima BPUM. Sedangkan yang memiliki usaha dan masuk ke dalam kriteria penerima justru tidak mendapatkan bantuan BPUM. Yang kedua, terjadi kesalahpahaman antara calon penerima BLT karena banyaknya kesimpang siuran informasi yang beredar. Sebagai contoh dari kurangnya sosialisasi di masa pandemi ini adalah Ibu Yeni dengan usia 47 tahun. Beliau merupakan seorang penjual gorengan di Kenagarian Sungai Gayalumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Beliau sudah mendapatkan informasi mengenai dana BPUM sejak jauh hari. Namun informasi yang beliau dapatkan bukan langsung dari pihak Kenagarian, melainkan dari omongan-omongan masyarakat saja. Mengetahui adanya dana BPUM tersebut, beliau langsung mengantar berkas-berkas yang diperlukan ke kantor wali negari agar datanya sampai ke pihak pusat. Beberapa waktu kemudian, dana BPUM telah cair saat dicek di halaman ifrombri.co.id. Beliau langsung pergi ke kantor BRI cabang Painan, namun naas, nama yang tertera di buku tabungan beliau salah dan beliau tidak jadi mendapatkan bantuan tersebut. Sudah 3 kali beliau bolak-balik ke bank, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan bagaimana kelanjutan dari dana BPUM tersebut. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui informasi mengenai bantuan BPUM, karena ada beberapa masyarakat yang enggan memberikan informasi ke masyarakat lainnya. Bahkan hanya orang-orang pilihan saja yang mengetahui bantuan ini. Akibatnya, banyak masyarakat miskin yang tidak tersentuh atau tidak menerima bantuan, padahal mereka layak mendapatkan bantuan tersebut. Sosialisasi lebih lanjut perlu diadakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat yang tinggal di pelosok desa. Sosialisasi harus dilaksanakan untuk menyampaikan seluruh hal penting yang berkaitan dengan bantuan dari pemerintah selama pandemi, terutama sosialisasi mengenai pelaksanaan dan penyaluran BLT dana desa untuk menghindari keresahan dan kesalahpahaman. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat dilihat jika BLT tidak dijalankan secara efektif dan juga tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi, sosialisasi, dan penyaluran BLT. Pemerintah diharapkan lebih selektif lagi dalam penyaluran BLT dan memperbaiki data-data yang salah yang mengakibatkan masyarakat tidak jadi mendapatkan bantuan. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi yang merata dan ikut terjun ke lapangan agar mendapatkan data yang akurat sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan calon penerima bantuan. Selama adanya pandemi ini, masyarakat semakin banyak hidup dalam garis kemiskinan, sehingga merekalah yang seharusnya menjadi pusat perhatian utama dari pemerintah. Pemerintah juga harus lebih berhati-hati dalam menginventarisasi dan memilih masyarakat yang amat memerlukan bantuan. Tanggapan berupa kritik dan saran seharusnya menjadi tumpuan pemerintah untuk membenahi sistem dan kemampuan pemerintah yang dirasa belum efektif. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.